Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang biaya produksi. Kali ini kita akan membahas harga pokok proses atau yang disebut dengan job processing cost. Harga pokok proses atau processing cost merupakan metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Ciri-ciri harga pokok proses atau processing cost diantaranya: 1. Proses produksinya berlangsung secara terus-menerus. 2. Produk yang dihasilkan bersifat produk standar. 3. Tujuan produksi adalah untuk persediaan yang selanjutnya dijual. 4. Tidak tergantung kepada spesifikasi pembeli. 5. Contoh perusahaan pabrik kertas, semen, pupuk, tekstil. Perusahaan yang memiliki sifat produksi massal biasanya akan memproduksi barang untuk keperluan persediaan di gudang. Contohnya perusahaan jamu, semen, dan lain-lain. Dalam suatu sistem biaya berdasarkan proses penekanannya adalah pada pengawasan biaya proses dan departemen. Oleh karena itu, barang dalam proses harus dianalisis menurut departemen dengan menggunakan catatan untuk setiap departemen. Catatan harus dibuat untuk setiap departemen, untuk setiap unit fisik yang sebenarnya diproduksi oleh departemen tersebut. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan selama periode tertentu, sementara harga pokok persatuan produk yang dihasilkan pada periode tertentu dihitung dengan rumus berikut. Harga pokok persatuan sama dengan biaya produksi selama periode tertentu dibagi jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama periode tertentu. Selanjutnya, contoh perusahaan industri. Perusahaan sendal merek Erina selama bulan September telah mengeluarkan biaya produk sebagai berikut. Bahan baku Rp3.800.000, bahan penolong Rp2.000.000, tenaga kerja Rp5.000.000, biaya overhead pabrik Rp1.200.000, maka jumlah biaya total produksi sebesar Rp12 juta. Produk sandal yang dihasilkan selama bulan September sebanyak 10.000 unit pasang sandal. Jadi harga pokok persatuan sandal dapat dihitung sebagai berikut. HPP sama dengan Rp12 juta dibagi 10.000 unit sama dengan Rp1.200. Perhitungan harga jual. Suatu produk didasarkan atas perhitungan harga proses produksi. Atas dasar itu, maka perhitungan produk didasarkan pada pemikiran bahwa harga jual produk ditentukan terutama atas dasar biaya pembuatannya. Oleh karenanya, perusahaan menghitung biaya bersama dengan mengalokasikan berdasarkan perbandingan harga jual relatif setiap produk yang dihasilkan. Harga jual relatif produk bersama mungkin dapat diketahui pada titik pisah produk, mungkin juga tidak dapat diketahui pada titik pisah produknya. Rumus untuk menghitung alokasi biaya bersama kepada setiap jenis produk bersama adalah alokasi biaya bersama sama dengan total nilai jual relatif tiap jenis produk dibagi total nilai jual relatif semua jenis produk dikali biaya bersama. Contoh,
Perusahaan Annabella dalam suatu proses produksi menghasilkan produk A, B, dan C dalam satu periode sebagai berikut. Produk A sama dengan 5.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisah Rp840. Produk B sama dengan 4.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisah Rp750. Produk C sama dengan 6.000 unit, nilai jual relatif pada titik pisah sama dengan Rp675. Biaya bersama untuk menghasilkan produk-produk tersebut berjumlah Rp7.500.000. Dari data di atas, maka hitunglah alokasi biaya bersamanya. Maka jawabannya dengan menggunakan tabel, kita membuat kolom terdiri dari jenis produk, jumlah unit, nilai jual relatif, jumlah nilai jual relatif. Dalam kolom jenis produk terdapat produk A, B, dan C. Jumlah unit masing-masing 5.000, 4.000, dan 6.000 unit. Nilai jual relatif 840, 750, dan 675. Jumlah nilai jual relatif, maka pada kolom jumlah unit dikalikan dengan nilai jual relatif. Maka jumlah produk A sama dengan Rp4.200.000. Begitupun dengan produk B, kita akan menghitung jumlah unit dikalikan dengan nilai jual relatif, maka hasilnya Rp3 juta. Produk C sama dengan Rp4.050.000. Total keseluruhan nilai jual relatif dari produk A, B, dan C sebesar Rp11.250.000. Alokasi masing-masing biaya bersama produk A Rp4.200.000 dibagi Rp11.250.000 dikali dengan Rp7.500.000, hasilnya Rp2.800.000. Harga pokok setiap unit produk A sama dengan Rp2.800.000 dibagi 5.000 sama dengan Rp560. Produk B, Rp3 juta dibagi Rp11.250.000 dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp2 juta. Harga pokok setiap unit produk B Rp2 juta dibagi 4.000 unit sama dengan Rp500. Produk C Rp4.050.000 dibagi Rp11.250.000 dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp2.700.000. Harga pokok setiap unit produk C Rp2.700.000 dibagi 6.000 unit sama dengan Rp450. Selanjutnya, break-even analysis atau BEA atau juga disebut dengan titik impas. Dalam melakukan perhitungan biaya produksi tidak terlepas dari analisa break-even. Analisis ini dapat membantu kita apakah volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian.
Break-even point adalah titik di mana penghasilan sama dengan biaya. Ada 4 konsep pokok dari analisa break-even point, yaitu sebagai berikut. 1. Fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meski volume produk berubah. B. Variable cost atau biaya bahan baku atau variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. C. Revenue atau pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima. D. Profit atau laba, yaitu sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi, rumus untuk menentukan break-even point atau yang dikenal dengan BEP adalah V dalam kurung X sama dengan F plus V dalam kurung X, atau jika menghitung unit, maka X sama dengan F dibagi V dikurangi V, di mana F sama dengan biaya tetap, V sama dengan biaya variabel per unit, X sama dengan volume output per unit, P sama dengan harga per unit. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non-produksi ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk. Pengumpulan harga pokok produksi ditentukan oleh cara memproduksi secara garis besar. Cara memproduksi produk terbagi 2 macam, yaitu produk atas dasar pesanan dan produk massal. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar, contohnya perusahaan percetakan, perusahaan mebel, perusahaan dok kapal. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massal melaksanakan pengolahan produksinya untuk memenuhi persediaan gudang. Umumnya produk berupa produk standar, contohnya perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Perbedaan antara metode harga pokok pesanan dengan metode harga pokok proses terletak pada A. Karakteristik pengumpulan biaya produksi. B. Penggolongan biaya produksi. Untuk lebih jelas perbedaannya seperti apa, perhatikan tabel di bawah ini. A. Karakteristik pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan. 1. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap produk tertentu. 2. Harga pokok produk dihitung setelah produk yang bersangkutan selesai diproses. 3. Harga pokok produk dihitung atas data biaya produksi yang tercatat dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan. Metode harga pokok proses. 1. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap produk tertentu. 2. Harga pokok persatuan produk dihitung pada setiap akhir periode, biasanya setiap akhir bulan. 3.
harga pokok persatuan produk dihitung dengan rumus jumlah biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. B. Penggolongan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan. Biaya produksi digolongkan menjadi 1. Biaya bahan langsung, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik. Metode harga pokok proses. Biaya produksi digolongkan menjadi 1. Biaya bahan, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik. 2. Penghitungan biaya produksi. Harga pokok persatuan produk untuk setiap unsur biaya produksi adalah jumlah masing-masing unsur biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh unsur biaya produksi yang bersangkutan. Contoh perhitungan harga pokok setiap unit produk dengan menganggap tidak terdapat persediaan awal periode barangnya. Contoh, PT Kartika memproduksi satu jenis barang melalui satu departemen produksi. Data yang diperoleh selama kegiatan usaha pada bulan September dari bagian produksi yang masuk proses pada bulan September sebanyak 1.800 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang produk jadi 1.500 unit produk dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan bahan penolong 100% dan biaya konversi 60% sebanyak 300 unit. Dari bagian akuntansi, biaya yang dikeluarkan selama bulan September terdiri atas biaya bahan baku Rp4.500.000, biaya bahan penolong Rp900.000, biaya tenaga kerja Rp3.360.000, biaya overhead pabrik Rp1.680.000, maka total keseluruhan Rp10.440.000. Dari data di atas, hitunglah 1. Harga pokok persatuan produk, 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, 3. Harga pokok produk dalam proses akhir periode. Maka jawaban sebagai berikut. Dari data di atas, kita akan menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku sebesar Rp4.500.000 dapat menghasilkan produk selesai 1.500 unit. Produk dalam proses akhir 100% dikali 300 unit sebesar 300 unit, maka jumlah antara produk selesai dan produk dalam proses akhir sebesar 1.800 unit. Biaya bahan penolong Rp900.000 dapat menghasilkan produk selesai 1.500 unit. Produk dalam proses akhir 100% dikali 300 unit, total
produk selesai dan produk dalam proses akhir sebesar 1.800 unit. Biaya tenaga kerja sebesar Rp3.360.000 dapat menghasilkan produk selesai 1.500 unit, produk dalam proses akhir 60% kali 300 unit 180 unit, maka jumlah produk selesai dan produk dalam proses akhir 1.680 unit. Biaya overhead pabrik sebesar Rp1.680.000 dapat menghasilkan produk selesai 1.500 unit, produk dalam proses akhir 60% kali 300 unit 180 unit, maka jumlahnya 1.680 unit. Maka dapat dihitung biaya produksi persatuan produk. Biaya bahan baku Rp4.500.000 dibagi 1.800 unit sama dengan 2.500. Biaya bahan penolong Rp900.000 dibagi 1.800 sama dengan 500. Biaya tenaga kerja Rp3.360.000 dibagi 1.680 unit sama dengan 2.000. Biaya overhead pabrik Rp1.680.000 dibagi 1.680 unit sama dengan Rp1.000. 1. Harga pokok setiap unit produk sebesar Rp6.000. 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang sebanyak 1.500 unit, maka 1.500 dikali Rp6.000 sama dengan Rp9 juta. 3. Harga pokok produk dalam akhir periode sebanyak 300 unit. Biaya bahan baku 100% dikali 300 dikali 2.500 sama dengan Rp750.000. Biaya bahan penolong 100% dikali 300 dikali Rp500 sama dengan Rp150.000. Biaya tenaga kerja 60% dikali 300 dikali Rp2.000 sama dengan Rp360.000. Biaya overhead pabrik 60% dikali 300 dikali Rp1.000 sama dengan Rp180.000. Maka total keseluruhan sebesar Rp1.440.000. Jumlah biaya produk selama bulan September menjadi Rp10.440.000, yaitu penjumlahan dari poin 2 dengan poin 3. Maka jumlahnya Rp10.440.000. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.